Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di chapter 294 yang lalu, akhirnya kita diperlihatkan wujud asli dari Mr. Kompres. Tidak hanya wujud asli, melainkan pernyataan bahwa dia adalah cucu buyut dari Oji Harima, sang penjahat legendaris yang pernah disinggung di chapter 171. Nah dari situ, kemudian banyak sekali teori yang bermunculan, baik dari kalangan fans maupun dari admin sendiri. Admin menemukan beberapa petunjuk dan teori yang menunjukkan tentang siapa Mr. Kompres sebenarnya, yang akan merubah sudut pandang kita semua tentang Mr. Kompres selama ini. Nah untuk itu kita akan bahas teori tentang Mr. Kompres, mulai dari hubungannya dengan Oji Harima, peran, dan rahasia di balik Mr. Kompres. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Sebelum itu, admin jelaskan dulu secara singkat tentang data diri Mr. Kompres. Mr. Kompres atau Atsuhiro Sako adalah villain yang saat ini berada pada League of Villain atau Liga Penjahat. Dia mempunyai kuir kompres yang memiliki kemampuan untuk mengurung dan mengecilkan objek apapun ke dalam bentuk kelereng. Mr. Kompres sampai saat admin membuat video ini diketahui sebagai cucu dari penjahat legendaris Oji Harima. Dan berikut adalah beberapa teori tentang Mr. Kompres. Yang pertama adalah tujuan sebenarnya Mr. Kompres. Sebelum ke inti dari teori pertama ini, kita ketahui dulu Oji Harima dan dampaknya terhadap Mr. Kompres. Oji Harima adalah seorang penjahat legendaris yang melakukan aksinya dengan cara mencuri. Tapi bukan mencuri tanpa alasan, melainkan dia melakukan tindakan pencurian yang hasil curinya tersebut akan diberikan kepada orang miskin, yang tujuannya juga untuk menciptakan rectification. Dalam hal ini, Oji Harima dapat diumpamakan sebagai Robin Hood. Oji Harima ini bahkan sampai disetarakan dengan penjahat terkenal lainnya, seperti All For One dan Destro. Ini menandakan bahwa Oji Harima memiliki pengaruh yang perlu diperhitungkan. Nah, hubungannya dengan Mr. Kompres adalah, dia adalah kakek buyut dari Mr. Kompres itu sendiri. Dan lahirlah teori yang berbunyi bahwa mungkin saja Mr. Kompres ini memiliki tujuan yang sama persis dengan Oji Harima, namun lebih modern dan lebih kompleks dibanding Oji Harima. Jika Oji Harima diketahui melakukan pencurian, maka dalam hal ini, quirk yang dimilikinya juga mendukung akan tindakan tersebut. Bisa saja Oji Harima juga memiliki quirk yang digunakan untuk mencuri, sama dengan quirk Mr. Kompres yang dapat dengan mudah mencuri benda apapun. Nah, jika kita teorikan dan menganggap bahwa sepertinya, tujuan Mr. Kompres selama ini adalah melanjutkan aksi dan konsep rectification yang diinginkan oleh Oji Harima, yaitu mencuri untuk kesejahteraan rakyat. Yang dalam hal ini, jika kita katakan bahwa Mr. Kompres dan Oji Harima bukanlah villain yang kita kira selama ini, melainkan seorang anti-villain. Dan selanjutnya akan kita bahas di segmen kedua. Kedua, Mr. Kompres adalah seorang anti-villain. Admin berteori bahwa sepertinya Mr. Kompres ini adalah seorang anti-villain, melihat dari beberapa bukti dan asumsi yang merujuk bahwa perilaku samar-samar yang selama ini dilakukan oleh Mr. Kompres itu sendiri. Mungkin bagi teman-teman sekalian terasa asing dengan istilah anti-villain, tapi di sini admin akan jelaskan sedikit mengenai anti-villain sebenarnya. Jika kita tahu tindakan villain melakukan kejahatan demi tujuan yang jahat pula, maka anti-villain adalah golongan yang melakukan tindakan kejahatan demi untuk memperjuangkan keadilan. Berbeda dengan anti-hero yang melakukan tindakan heroik, namun menyalahi norma-norma pahlawan pada umumnya. Contohnya Stain. Nah, tadi admin sudah sebutkan bahwa sepertinya Mr. Kompres adalah bagian dari anti-villain, dengan memperhatikan beberapa aksi dan perannya yang cukup samar-samar selama ini. Jadi mari kita eksekusi bersama. Pertama adalah Mr. Kompres adalah seorang selebriti yang kemudian entah apa alasannya tiba-tiba bergabung dengan League of Villain, dan muncul pertama kali saat penculikan Bakugo. Lebih rincinya, Mr. Kompres ini bekerja sebagai aktris atau pemain sandiwara, yang berarti dalam hal ini dia ahli di bidangnya. Nah, bagaimana jika selama ini kita hanya diperlihatkan Mr. Kompres yang sedang melakukan sandiwara kepada anggota League of Villain atau Paranormal Liberation? Bisa jadi karena satu hal yang membuat dia bergabung untuk melakukan misinya yang di luar dugaan ternyata berlawanan dengan ideologi penjahat yang ada dalam League of Villain. Kedua, jika kalian amati dari pertama kali muncul, Mr. Kompres tidak pernah melakukan tindakan yang terlalu beresiko tinggi. Satu-satunya aksi yang beresiko adalah pada saat penyerangan Overhaul. Itu pun dilakukan oleh Mr. Kompres tanpa sepengetahuan bahwa Overhaul ternyata memiliki quirk yang mudah untuk membunuh manusia. Sejauh ini yang dilakukan oleh Mr. Kompres adalah hanya untuk melindungi para anggota kelompok kriminalnya dengan quirknya yang mampu menyembunyikan objek. Nah, jika kita kaitkan dengan dugaan bahwa sepertinya Mr. Kompres ini memiliki tujuan dan konsepnya sendiri, maka dalam hal ini, Liga Penjahat, terlebih Shigaraki selama ini hanya dimanfaatkan. Jika ini benar faktanya, maka ini adalah bagian dari masterpiece plot twist dari Boku no Hero Academia. Dan terakhir adalah Mr. Kompres adalah cucu dari Oji Harima yang sepertinya melakukan pencurian yang lebih besar daripada kakeknya. Jika kakeknya adalah pencuri harta, maka Mr. Kompres adalah pencuri posisi. Mr. Kompres kemungkinan selama ini hanya bersandiwara untuk mencapai posisi penting pada organisasi penjahat yang nantinya akan mengambil alih, dan akhirnya rencana anti-villain yang sudah disandiwarakan oleh Mr. Kompres sejauh ini akhirnya tercapai. Ketiga adalah Mr. Kompres dan Oji Harima terinspirasi dari tokoh terkenal. Kali ini kita akan main sedikit cocok logi. Sekarang kita perhatikan dari perilaku karakter Oji Harima yang katanya melakukan pencurian kepada pahlawan yang korup. Kemudian hasilnya akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini Oji Harima hampir mirip kasusnya dengan Robin Hood. Ya, kalian tahulah Robin Hood seperti apa. Lalu bagaimana dengan Mr. Kompres? Apa referensi karakter yang diambil oleh Kohei Horikoshi terhadap sosok Mr. Kompres? Ternyata jawabannya adalah sosok pencuri yang dijuluki sebagai Robin Hood era modern dari Perancis, yaitu Arsène Lupin.
Arsene Lupin melakukan tindakan yang hampir sama dengan Robin Hood, yaitu mencuri benda-benda mahal dan hasilnya akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa Arsene Lupin tidak mencuri sesuatu yang receh, melainkan suatu hal yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan Mr. Compress, sepertinya cukup identik dan layak dikaitkan. Jika masih kurang yakin, mari kita lihat desain karakter dari Mr. Compress dan Arsene Lupin. Kalian bisa melihat beberapa kecocokan yang meyakinkan kalian bahwa sepertinya Bang Horikoshi ini mendesain karakter Mr. Compress terinspirasi dari Arsene Lupin. Jadi bagaimana menurut kalian? Kesimpulan yang admin ingin sampaikan pada teori kali ini adalah Mr. Compress kemungkinan memiliki tujuannya sendiri untuk memperbaiki kondisi masyarakat ataupun harga dirinya dengan cara melakukan sandiwara terhadap lack of villain atau memanfaatkan Shigaraki untuk mendapatkan posisi yang nantinya akan menjadi tiket untuk merealisasikan tujuan yang sebenarnya. Terlepas dari itu semua, ini hanyalah teori, bisa saja benar dan bisa saja salah. Admin membuka diskusi yang seluas-luasnya di kolom komentar di bawah. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.